Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manhajul Falah dengan NIM 2108205101. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai akad musyarakah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi syariah. Yang pertama yaitu definisi akad musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Adapun menurut Dewan MUI dari PSAK nomor 106, akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis akad musyarakah. Ulama fikih membagi ke dalam dua bentuk antara lain. Satu, syirkah al-milk, yaitu akad musyarakah di mana kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama. Dalam pembagian hasil, para mitra harus berbagi atas kekayaan beserta pendapatan yang telah dihasilkan sesuai dengan porsi masing-masing yang telah disepakati. 2. Syirkah al-uqud, yaitu akad musyarakah kemitraan tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dana atau dengan bekerja, serta berbagi hasil keuntungan dan kerugian. Syirkah al-uqud dibagi menjadi 4, yaitu 1. Syirkah abdan, 2. Syirkah wujuh, 3. Syirkah inan, dan keempat, syirkah mufawwadah. Dan selanjutnya yaitu ada rukun akad musyarakah. Rukun akad musyarakah ada 4, yaitu yang pertama pelaku, yang kedua objek musyarakah berupa modal atau kerja, yang ketiga ijab qabul, yang keempat nisbah. Dan di sampingnya itu ada akad musyarakah berakhir. Berakhirnya akad musyarakah ini yaitu apabila yang pertama salah seorang mitra menghentikan akad, yang kedua salah seorang mitra meninggal, yang ketiga modal musyarakah hilang atau habis. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan dari akad musyarakah. Terdapat dua orang yang akan melakukan akad musyarakah. Kedua orang tersebut bernama Fikri dan Rizal. Fikri memiliki keinginan untuk membuat sekolah desain. Pada kesempatan yang sama, Rizal juga memiliki keinginan untuk membuat sekolah tersebut. Kemudian mereka bertemu dan membuat kesepakatan kerjasama musyarakah. Jenis syirkah yang dipakai adalah syirkah inan, di mana Fikri memberikan modalnya sebesar 40 juta dan Rizal memberikan modalnya sebesar 60 juta. Mereka sepakat untuk nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Fikri dan 40% untuk Rizal. Dalam musyarakah, tidak menjadi masalah apabila Fikri mendapatkan porsi keuntungan lebih tinggi dari Rizal, meskipun porsi modal yang diberikan lebih kecil dari Rizal selama itu sudah disepakati di awal. Alhasil, usaha tersebut berjalan dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 1 miliar rupiah. Maka dalam hal ini Fikri mendapatkan porsinya sebesar 60% dikali 1 miliar sama dengan 600 juta rupiah. Rizal mendapatkan porsinya sebesar 40% dikali 1 miliar sama dengan 400 juta rupiah. Lalu, bagaimana bila rugi? Bila yang terjadi kemudian usaha mereka mengalami kerugian, katakanlah kerugian tersebut adalah sebesar 10 juta rupiah, maka perhitungan kerugian tersebut didasarkan pada porsi penyertaan modal. Fikri menyertakan modalnya sebesar 40%, maka Fikri mendapatkan kerugian sebesar 40% dikali 10 juta sama dengan 4 juta rupiah.
sedangkan Rizal menyertakan modalnya sebesar 60%, sehingga ia mendapatkan kerugian sebesar 60% dikali 10 juta sama dengan 6 juta rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.